Simpanan kekayaan sumber daya alam hayati tidaklah bersifat abadi. Pemanfaatan secara langsung yang masif seringkali memicu kepunahan dan perlu penanganan secara bijak. Karena itulah masyarakat di desa Mengkudu, Lombok Utara memiliki teknik guna mengurangi perburuan di alam, salah satunya madu hutan. Ini ya yang mau diambil ya, Mas Karta ya. Wes, yeay ini kita nemu bambu yang sudah mati memang. Nah itu sebagai media untuk budidaya kelanceng atau di sini disebutnya teldan. Bisa juga dia nanti tinggalnya di sini. Yang pasti kita cari dulu medianya, lalu nanti tinggal dipindah ya Mas ya. Iya. Oke, mau lihat serunya panen teldan di sini sama saya? Bentar ya. Buat jadi media. Sedari dulu masyarakat di Pulau Lombok biasa memanfaatkan lebah teldan untuk kebutuhan sehari-hari. Propolis yang dihasilkan dari getah atau air liur lebah mereka gunakan untuk menyambung dan merekatkan benang yang putus dalam proses pembuatan kain tenun sasak. Nah nih yang ini udah selesai. Nah jadi memang beda daerah tuh beda media budidayanya. Kalau misalnya ini di sini ada buah bila dan tadi bambu mati, itu ditutup atasnya. Jadi memang memungkinkan untuk satu jalan aja, satu pintu keluar masuk. Nah nih, dan pintu keluar masuknya juga diatur nih, nggak boleh besar-besar karena kalau misalnya besar nanti waktu pas digantung di pohonnya itu bisa masuk predator. Jadi pintunya kecil, cukup seukuran badan si tewelnya aja. Lebah kelanceng yang memiliki nama latin Trigona sp ini biasa bersarang di batang pohon bambu, pada batu, atau di dalam batang-batang pohon kayu lapuk yang ada di hutan. Lebah kelanceng berbeda dengan lebah jenis Apis dorsata yang hanya diambil madu serta royal jelly-nya. Lebah Trigona sp biasa diburu karena menghasilkan produk utama yaitu madu, serbuk sari atau bee pollen, dan propolis yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Bahkan, tingkat produksi bee pollen lebah kelanceng lebih tinggi daripada lebah jenis apis. Karena lebah Trigona tidak memproduksi royal jelly sebagai bahan pangan larva mereka, melainkan bee pollen. Mana ini nggak ada? Iya nggak ada dia ini. Ini ada 2 sarang kan? Iya ada. Oke, kita coba di sarang kedua ya. Meski dikenal tidak menyengat, lebah yang hanya hidup di daerah beriklim tropis ini mempunyai sistem pertahanan diri dengan memproduksi getah propolis serta menggigit makhluk hidup yang mengganggu keberadaan sarangnya. Selain sebagai media pertahanan, getah propolis lebah Trigona sp juga berfungsi sebagai petunjuk koloni tempat mereka bersarang. Getah propolis lebah ini terbuat dari material getah pohon tempat mereka bersarang. Jadi memang kayak gini nih, tadi di sarang yang pertama kendalanya itu ada? Ada ini. Alhamdulillah. Yang kendala yang di sarang yang pertama itu, jadi memang dia bikin sarang untuk taruh-taruh telurnya itu terlalu dalam. Jadi kita susah gitu mau ambil. Karena kayu kelapa ini kan memang sangat keras, nah dia memang taruhnya di dalam sekali. Tapi memang begitu ya wajarnya kan memang. Maksudnya lebah itu memang binatang yang sangat kompleks, sangat mendetail. Lihat aja bentuk sarang heksagonalnya itu rapi, detail. Jadi nggak heran gitu kalau misalnya sarang di alamnya sendiri memang dia pasti bikin yang susah dijangkau dari predator. Nah, ini dia telurnya. Nah, ini yang saya cari. Jadi kalau misalnya pas dibongkar sarangnya memang kelihatan banget nih telurnya berwarna kecoklatan seperti ini. Nah, memang bukan fokus dicari madunya, tapi di telurnya karena ini merupakan salah satu proses biar budidayanya berhasil. Jadi dia harus diambil telurnya, nanti kita pindahkan ke sarang-sarang buatan. Nah, digantung lagi di sini 3 hari ke depan baru dibawa pulang. Lihat itu dia gigit. Aktivitas pemindahan koloni biasanya dilakukan ketika waktu sore menjelang malam hari. Ini karena lebah Trigona tidak akan keluar sarang pada malam hari. Sehingga lebah ini akan dapat berkembang biak di sarang baru atau sarang buatan.
Proses pengambilan bibit lebah nyanteng dilakukan dengan cara memindahkan koloni dan telur-telurnya dari sarang menuju tempat pembiakan yang biasa dikenal dengan istilah setup. Nah, ini sarang lebah trigona yang ketiga yang kita mau ambil. Nah, kalau misalnya dilihat sekilas, nggak terlalu jauh ya. Dia nggak masuk banget sampai ke dalam batangnya. Dan kalau misalnya kata Mas Karto, ini trigona yang warna kuning. Jadi trigona itu sendiri ada 31 jenis. Nah, kalau yang warna kuning ini lebih giat. Kenapa? Telurnya lebih banyak, madunya juga lebih banyak. Tercatat ada sekitar 150 jenis lebah trigona yang tersebar di dunia. Di hutan Indonesia sendiri hanya terdapat 31 jenis lebah trigona yang hidup di alam liar. Karena semakin berkurangnya hutan, menjadikan madu hasil dari lebah mini ini semakin susah didapati di alam. Kini membudidayakan lebah nyanteng menjadi populer, salah satunya agar tetap menjadi komoditi andalan Pulau Lombok. Sifat lebah trigona yang pandai memilih serbuk sari bunga jantan dengan kualitas terbaik untuk disimpan sebagai cadangan makanan, serta berperan sebagai agen penyerbukan tanaman alami yang paling mumpuni. Maka seringkali lebah trigona SP menjadi indikator lestarinya lingkungan hidup. Madu yang dihasilkan oleh lebah trigona SP tidak sebanyak jenis lebah madu lainnya. Namun kandungan madu yang dihasilkan oleh lebah mungil ini dipercaya oleh masyarakat sekitar memiliki khasiat untuk digunakan sebagai bahan obat. Wow, telurnya banyak sekali. Itu juga banyak, tapi banyakan ini kayaknya. Coba cicip dulu. Madu kelanceng ini memang lebih masam dibandingkan jenis madu yang lain. Makanya kalau kita ada mah, hati-hati. Nah, ini memang difokuskan untuk madu pengobatan. Karena bagus sekali untuk orang yang habis dari sakit, mau recovery. Ini sangat bagus madunya. Kalau misalnya dilihat hasilnya memang tidak sebanyak madunya Apis. Ini paling jadinya segelas ya? Iya, segelas. Paling 1 gelas seperti ini aja hasilnya. Ini baru-baru dipanen ya? Benar, panennya sendiri dari 3 bulan sampai 6 bulan kalau mau maksimal hasilnya yang banyak. Nah, ini kalau misalnya dilihat, ini berarti ketersediaan makanan buat madu trigona ini masih bagus di sini. Suatu saat yang di alam itu kan pasti akan habis. Nah, gimana caranya supaya madu teldan ini tetap ada ke depannya? Ya ini, budidaya. Bisa? Mau pakai